Kita sudah sampai di segmen terakhir di Idea Succession Closing dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Lianto Sudarso yang merupakan investment spesialis Mega Capital Indonesia. Pak Lianto, kita lanjutkan kembali Pak. Oke. Kita akan coba sapa Bapak Lutfi dari Batam, Pak Lianto. BTPS untuk sampai dengan akhir tahun sudah ambil posisi di 3630 Pak. Oh, 3630 ya. Iya. Berarti oke. Nyangkut sepertinya Pak. Ya, ya, tapi BTPS ini berhasil untuk kayaknya rebound ya di 2950. Bapak di 36 ini saya rasa masih bisa Pak. Jadi kalau sampai akhir tahun tadi Bapak katakan tahan aja. Ini jadi karena ini support kuatnya banget itu di 2950 sampai 3000 dengan dia punya resisten terdekat itu 4000 sampai 4100 gitu. 4.000? 4.000 sampai 4.050 atau 4.100 lah gitu. Baik, sampai dengan akhir tahun ya Pak? Ya, mungkin kalau misalnya sangat bullish nggak usah sampai selama itu sih. Oke, tidak direkomendasikan averaging down? Kalau di 36 boleh nih averaging down nih. Di level Boleh posisi juga. saat ini? Yes. Baik, Karena malah kalau turun di bawah level ini malah kurang bagus malah. baik. Selanjutnya kita akan coba sapa Ibu Eni dari Jakarta, dari CPO Pak, A Ali, sekarang di posisi 9825. Perlu di hold atau dilepas ini, Pak Lianto? Ali, sorry tadi. Iya, 9825 Pak. Oh, baik di 9825. Mhm. Oke. Ya, kalau lihat Ali ini, oke, kalau kita lihat Ali ini, as long as dia harganya mungkin nggak turun di bawah 9.500 ya Bu ya, I think should be okay nih. Karena dia udah rally dan dia sekarang lagi coba untuk mengkonsolidasikan, gitu. Nyangkut di atas Pak? Ya, ya jadi as long as dia nggak turun dari 95 masih ada potensi untuk uptrend lagi. Jadi kalau mungkin mendingan di hold dulu aja daripada di cut loss. Baik, di hold terlebih dahulu. Kemudian kita akan coba sapa ada Bapak Roland ini tanpa menyebutkan lokasi. Mohon support dan resistennya untuk ERA. Analisis Anda untuk ERA? Oke, ERA ini baru stock split ya. Iya. Untuk sekarang ini support dia di sekitar 550 Pak, yang terakhir Pak. Kalau resisten ini saya lihat itu, wah ini sebenarnya terus mencoba untuk high terus ya. Iya. Ya mungkin sekitar 700, mungkin 750 ya. 700. Tapi harus hati-hati nih. Ini rally-nya beberapa hari ini udah cukup juga cukup steep atau udah cukup banyak. Jadi harus hati-hati sih. Baik. Kebetulan penanya juga tidak menyebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum Pak Lianto. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kita akan coba sapa Bapak Gunadi di Jakarta. Waskita, prediksi 1 bulan ke depan, ambil posisi di 1.400 Pak Lianto. Oke, Waskita di 1.400. Oke. Ya, Waskita ini lagi struggling ya Pak. Maksudnya dia itu as long as nggak jebol dari 1.000 Pak, nggak masalah gitu. Tapi kok kayak rasanya kalau suruh averaging down sekarang boleh aja, tapi jangan banyak-banyak karena ya nasibnya Waskita ini benar-benar tergantung dari SWF-nya sih. Dia bisa divestasi cepat atau tidak gitu. Oke. Secara fundamental seperti apa dari beban hutang dan kondisi keuangan mereka Pak Lianto? Ya, dari kan kemarin mereka itu kan baru jualan kalau nggak salah itu baru yang mencapai agreement itu baru sekitar 2 project ya. Iya. Dan masih banyak project. If I'm not mistaken tuh mereka masih ada 9 project lagi gitu. Harus divestasi. Nah, jadi ya memang tergantung nih nanti proses divestasinya bagaimana. Dan pemerintah kan sebelumnya baru beberapa hari ini kan baru juga ngomong bahwa BUMN boleh menjual proyeknya ke pemerintah gitu kan. Betul. Nah, ini sebenarnya bisa menjadikan sentimen positif juga ke depannya.
tapi memang masih agak abu-abu ya, nanti ketentuannya bagaimana begitu loh. Nah terus pemerintah uangnya dari mana begitu Ya. kan. Dan momentum ini Begitu. tampaknya dimanfaatkan untuk trading nih Pak, dari sisi sentimen yang berkembang. Karena sebelumnya saham-saham konstruksi pada perdagangan kemarin tepatnya ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan Pak Lianto. Ya betul. Ya memang konstruksi ini kita mungkin akan bisa lebih jelas ceritanya itu nanti di akhir kuartal 2 atau menuju kuartal 3 gitu loh. Jadi kita akan lihat S2F sama Omnibus Law tuh seberapa efektif sih dari. Tapi kalau untuk menengah dan jangka panjang, bagaimana Anda melihat prospek dari saham-saham konstruksi ini, Pak Lianto? Kalau menengah dan jangka panjang, saya rasa harus, ya ini tergantung sebenarnya tergantung dari pemerintah sendiri ini seberapa mereka ini bisa convince orang dari investor dari luar untuk masuk ke Indonesia. Nah, tapi kuncinya pertama satu, itu adalah number COVID kita itu tidak boleh naik terlalu kencang. Nah, makanya ya saya yakin, maksudnya Indonesia itu juga membatasi mudik ini, salah satunya ya untuk membuktikan kepada investor luar bahwa Indonesia ini bisa mengatasi dan menanggulangi COVID, begitu. Pak Lianto, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ya, terima kasih Pak Lianto, sehat selalu, Pak. Selamat sore, terima kasih. Baik, ada Bapak Lianto Sudarso, investment spesialis Mega Capital Indonesia. Dan berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Second Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya Visan Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.